Halo semuanya. Ini menjadi podcast yang jeda cukup lama dari yang sebelumnya karena berbagai banyak kesibukan yang di pekerjaan dan keseharian saya. Tapi setelah lama saya pikir bahwa mencantumkan podcast hanya di Spotify atau di podcaster atau di kanal-kanal podcast lainnya rasanya kurang pas ya, dalam arti harusnya bisa jadi lebih luas, harusnya bisa menjangkau lebih luas, dalam artian bahwa kadang beberapa obrolan, beberapa pemikiran saya itu nggak salah juga kalau misalkan orang lain nonton. Kalau nggak nonton gimana? Ya nggak apa-apa. Setidaknya kalau dulu orang membuat pencatatan menggunakan prasasti, sekarang orang bisa menggunakan media-media digital ya, yang harusnya menurut saya kalau nggak diserang alien, tidak kiamat lah, harusnya masih akan ada. Karena platform seperti YouTube itu pasti akan banyak sekali akan lama bertahan. Apalagi kalau kita cross platform, ada di Instagram, ada di TikTok, ada di YouTube. Maka dari itu saya rencananya setelah ini memang akan menaruh konten belaisme ini di platform yang berbeda juga. Jadi apa itu belaisme? Belaisme itu saya ulangi lagi, mungkin sudah dibahas di episode sebelum-sebelumnya di Spotify. Belaisme itu sebenarnya lebih kepada pemikiran-pemikiran yang saya bela itu dapat entah dari obrolan, entah dari keseharian, entah dari baca buku yang dikontekstualkan atau diaktualisasikan menurut dan disesuaikan dengan kondisi saya sendiri. Saya baca apa, saya dengar apa, dielaborasikan dengan konteks saya sebagai pribadi, karena tentu masing-masing orang, saya pribadi pasti akan menemukan pandangan-pandangan yang mengubah dirinya. Dan menurut saya sangat sekali kalau misalkan hanya disampaikan cuman 1-2 orang atau 3 orang. Karena saya, kalau teman-teman yang kenal saya mungkin senang ngobrol, dan saya pikir teman 1-2 orang itu terlalu kecil dan sayang kalau misalkan hanya menjangkau itu. Tentu ini diskusi dan semua orang juga boleh setuju dan tidak setuju, dan silakan sampaikan di kolom komentar ya. Seperti itu belaisme. Apakah harapannya yang banyak nonton? Sebenarnya enggak, karena kalau didengar lagi podcast episode pertama, belaisme itu lebih diutamakan. Prioritas 1 itu adalah untuk bank data pemikiran untuk kepada anak ya, untuk keturunan berikutnya. Karena ya kalau misalkan saya masih bisa menyampaikan itu kepada anak, tapi namanya hidup kita nggak tahu, tapi setidaknya saya ada catatannya itu. Makanya saya bilang kalau dulu mungkin orang menggunakan buku tulisan sebagai tulisan untuk pada keturunannya atau prasasti atau batu, sekarang ada platform digital yang kita bisa pakai. Oke, kali ini ada hal yang saya ingin bahas tentang umur. Bahasanya bukan life, mungkin orang akan menganggap ini seperti life begin at 50, atau umur atau manusia itu mengulang umurnya itu di umur 50 tahun. Tapi ini tidak membahas itu, tapi ini lebih membahas tentang
ancaman yang hadir di usia 40 tahun. Ceritanya begini, di awal saya dapat nasihat lah dari seorang keluarga. Kebetulan saya waktu itu ke Bandung, ada obrolan-obrolan, ada tugas kerjaan, dan saya ketemu para keluarga, dan dalam diskusi itu dia menasihati bahwa ada satu hukum yang menurut dia, setidaknya menurut dia, bahwa seseorang itu ketika di umur 40 pasti akan ketemu masalah. Entah masalah di keluarga, entah masalah ekonomi, entah masalah kesehatan. Saya dengar karena itu nasihat, tapi dalam hati saya tidak masih ada yang mengganjal, karena saya itu kan tipe orang yang jika terjadi sesuatu itu mesti ada alasannya. Maksudnya kalaupun toh di setiap orang 40 tahun itu ada kendala dalam hidupnya, pasti ada alasannya. Nggak mungkin kemudian nggak ada alasannya. Betul, oke, terlepas ada karma, terlepas ada takdir, terlepas ada nasib, tapi saya bukan tipe orang yang atau saya tipe orang yang akan selalu mencari alasannya kenapa sih sebenarnya seseorang itu dikatakan di umur 40 itu akan menemukan kendala, baik secara ekonomi, kesehatan, ataupun keluarga. Kemudian muncul kemudian semalaman itu saya berpikir, saya mesti tahu alasannya kenapa fenomena itu terjadi. Saya percaya itu ada, tapi saya tetap butuh alasan kenapa itu terjadi. Kemudian saya baru paham bahwa kenapa 40 tahun dalam umur manusia yang ada itu biasanya ketemu kendala ya. Karena besoknya itu saya ngobrol lagi sama beliau, dan saya pikir kami dalam posisi yang pendapat yang sepakat bahwa dia memberikan 40 tahun sebagai kendala, sebagai 40 tahun itu pasti ada kendala, tapi saya juga memberikan alasan, setidaknya hipotesis. Jadi menurut saya alasan kenapa orang 40 tahun itu menjadi kendala, terjadi kendala adalah bahwa biasanya yang ini bukan riset, tapi saya coba ngelihat sekitar dan lihat diri saya sendiri. Biasanya orang di 30 tahun, umur 30 tahun itu rata-rata sudah menikah. Kedua, rata-rata pasti sudah punya pekerjaan yang mapan, setidaknya cukup lah untuk dia. Rata-rata loh ya, ada juga yang memang tidak, tapi rata-rata itu sudah punya pekerjaan mapan. Karena kondisi mapan dan nyaman ini, cenderung orang akhirnya akan memutuskan untuk satu nyaman dengan posisinya dia dalam pekerjaan itu, sehingga dia tidak mengupgrade dirinya. Ini satu ya, nyaman pada pekerjaannya dia, sehingga dia tidak melakukan upgrade. Itu nomor satu. Nanti saya akan bahas poin per poin dan dampaknya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah dia memforsir dirinya, mendorong dirinya terlalu keras untuk bekerja. Ini nomor dua. Nanti saya juga akan jelaskan efeknya kemana, efeknya masuk ke cabang yang mana. Kemudian yang ketiga adalah dia juga terlalu nyaman dalam keluarga, biasanya sudah punya anak, sehingga tidak melakukan adaptasi terhadap keluarga baru. Biasanya umur 30-an sudah punya anak, dan terjadi satu atau dua hal yang membuat jenuh, dan itu tidak dicari solusinya, dan itu saya juga akan bahas ujungnya akan kemana. Jadi ada tiga itu. Pertama adalah kenyamanan dalam pekerjaan sehingga tidak upgrade diri. Fenomena yang saya lihat ketika umur 30 adalah satu itu, dua memforsir diri dalam pekerjaan, sehingga kemudian tiga adalah terlalu nyaman untuk tidak mencari solusi terhadap keluarga kita.
Nah kemudian saya dapat kemudian 3 poin ini saya masukkan ke dalam 3 kendala yang dianggap akan kita temukan di umur 40. Yang pertama lagi adalah satu, terlalu nyaman dalam pekerjaan sehingga tidak mengupgrade diri. Biasanya ketika terlalu nyaman dan tidak mengupgrade diri, di usia mendekati ke 40 kita relatif akan kehilangan keuntungan dalam segi umur. Karena jika skill kita nggak berkembang, katakanlah kita sebagai front office misalkan, kalau kita front office tidak mengupgrade diri sampai katakanlah sampai ke level supervisor, rasanya ketika kita mendekati umur 40 pasti tugas-tugas front office itu akan cenderung diberikan kepada generasi yang lebih muda. Tentu karena front office itu adalah pekerjaan yang biasanya adalah pekerjaan yang pertama kali ya, ketika baru masuk itu adalah tahapan pertama seseorang masuk dalam kantor. Biasanya kalau ada front office, dia lama-lama dia akan naik seperti itu. Sehingga ketika dia tidak upgrade diri, dia akan mentok sampai di level itu, sedangkan kebutuhan makin meninggi, anak sekolah juga makin tinggi, kebutuhan juga harusnya semakin naik kan, inflasi segala macam, tapi dia tidak upgrade skill, sehingga ini akan menjadi bencana ekonomi yang kemudian seseorang itu dapat di usia 40. Ngerti ya sampai di situ? Paling tidak nomor poin 1. Kemudian poin nomor 2 adalah tentang forsir diri terhadap pekerjaan. Entah pekerjaannya itu cukup buat dia atau tidak. Ada banyak teman yang saya lihat di usia 30 itu sudah mulai memforsir dirinya ketika bekerja. Tidur kurang, makan juga tidak teratur. Makanya saya lihat teman-teman saya di umur 30 itu rata-rata kalau laki-laki itu cenderung lebih buncit biasanya. Ada beberapa yang sadar, mereka memutuskan untuk mengatur pola makan, mulai berolahraga, tapi sebagian besar rata-rata teman saya 30-an itu akan mendekati 40 sampai ke 40 itu akan lebih buncit. Iya memang ada faktor hormon di sana, iya memang ada faktor metabolisme tubuh yang berubah ya. Tapi biasanya karena memang tidak mengatur pola makan, karena mungkin sibuk bekerja, bergadang segala macam, yang dia begadang artinya dia malah makan malam sebelum tidur segala macamnya, dan itu menyebabkan masalah kesehatan biasanya. Ya karena di mana-mana secara pembahasan ilmiah sekalipun juga akan menjelaskan bahwa obesitas dan kegemukan dan gaya hidup yang tidak sehat itu bisa membuat gangguan kesehatan. Makanya darah tinggi, gula darah, diabetes, bahkan jantung, asam urat segala macam itu. Dan biasanya penyakit itu yang saya tahu nggak bisa langsung dibalikin. Artinya ketika umur 40 kita ada dapat, itu biasanya ketika nggak bisa serta-merta kita olahraga langsung itu langsung sembuh, enggak. Karena itu kan penyakit yang kita tabung sebenarnya dari kita muda, sehingga ketika kena tidak beda kayak luka gitu. Misalkan luka diobatin langsung sembuh, pasti ada tidak bisa lagi kembali sehat seperti semula, seperti umur 20 atau mungkin 30. Itu ya bencana kesehatan yang didapat di umur 40 yang disebabkan oleh faktor kita memforsir diri. Itu nomor 2. Yang terakhir nomor 3 adalah bencana relationship atau hubungan, bisa rumah tangga, bisa orang tua, bisa segala macam. Karena yang saya tahu biasanya kalau sudah menikah, ini bukan soal cinta tidak cinta ya, tapi biasanya ada tanggung jawab tambahan ketika kita sudah menikah yang mungkin sebelumnya tidak berpikir tentang sekolah anak, jadi berpikir, sehingga khususnya laki-laki dia akan berpikir fokus untuk bekerja dan cenderung melupakan bahwa dia harus memberi perhatian kepada pasangannya atau istrinya. Dan sebaliknya juga ketika istri bekerja mungkin terlalu fokus segala macam, dia lupa bahwa harus dalam posisi bertugas sebagai istri. Tentu masing-masing suami dan istri memiliki tugas yang
yang harus dijaga sebenarnya. Dan biasanya kebanyakan yang saya tahu dan saya lihat itu rata-rata memang kebanyakan berkurang. Syukur kalau kedua belah pihak tahu bahwa itu merupakan dampak ya. Maksudnya ya nggak apa-apa kita saling berkurang waktu, berkurang perhatian, berkurang rasa sayang, berkurang waktu secara kuantitas. Tapi setidaknya ketika sama-sama tahu ya sudah. Jadi mereka nyambung. Tapi jika hanya yang satu orang kemudian merasa kurang perhatian dan rasa perhatiannya kemudian waktunya dan ditafsirkan sebagai hilangnya rasa sayang, tentu ini akan menjadi bom waktu dan yang akan meledak biasanya di umur 40-an. Dan tentu rata-rata jika saya lihat juga teman-teman ini masih nomor 3 ketika kita bicara menikah, harusnya di 30 ke 40 itu masih dalam masa-masa 10 tahun pernikahan. Dan seperti yang setidaknya saya yakini, kalau pernikahan itu baru benar-benar kokoh itu di 10 tahun pertama. Maksudnya dalam 10 tahun, kalau sudah lewat 10 tahun biasanya akan lebih kokoh, karena kan ada banyak proses yang harus dilalui yang sebelumnya tidak ada. Misalkan katakanlah dulu pacaran belum tinggal serumah, sekarang menikah sudah tinggal serumah, baru ketahuan ternyata mungkin suaminya suka kentut, kira itu menjadi masalah gitu loh. Dan itu kan butuh proses dan adaptasi lagi, dan saya meyakininya itu kita butuh sekitar waktu 10 tahun lah. Sebuah rumah tangga itu harus sudah benar-benar dalam posisi yang kokoh, minimal. Mungkin bisa lebih, mungkin bisa kurang, tapi kira-kira minimal 10 tahun. Jadi itu hasil renungan saya kemarin ketika saya ke Bandung, bahwa kalau menurut keluarga saya itu ada 40 bencana, ada 3 bencana yang kemudian akan didapat ketika umur 40. Saya mencoba mendefinisikan seperti tadi itu 1, 2, dan 3. Pertanyaannya, apakah itu pasti terjadi? Dari yang saya lihat juga ada juga yang kemudian berhasil lolos dari bencana itu karena entah sadar atau tidak, karena sudah diantisipasi. Contoh misalkan ketika ngomongin nomor 1 tentang ngomong soal ekonomi, ada banyak keluarga yang saya lihat justru ketika umur 30 ke 40, satu, mereka mengupgrade diri meskipun tidak secara sadar mereka tahu ya bahwa akan ada bencana di 40. Kemudian mereka akan lebih menghemat, fokus pada kebutuhan-kebutuhan dasar dan investasi, menabung segala macam, sehingga mereka terhindar dari bencana pertama tentang ekonomi di umur 40. Itu ada. Mungkin teman-teman bisa lihat sekeliling, ada yang kemudian selamat dari bencana di umur 40. Kemudian apakah ada yang selamat di bencana nomor 2? Ada juga, karena saya punya teman di usia yang sekitar 32-33, sekarang 35 tahun kalau nggak salah. Dia itu dulu gemuk banget. Cuman entah gimana ceritanya, mungkin dia menemukan kesadaran, akhirnya dia memutuskan untuk mulai melakukan latihan. Yang saya lihat sih dari Facebooknya, media sosialnya itu adalah dia olahraga ya, kayak sepeda, lari, dan akhirnya sekarang dia mencapai penampilan yang terbaiknya lah, daripada misalkan katakan di usia dia 32 atau 33, sekarang sekitar umur 35 kalau nggak salah. Itu ada. Artinya asumsi saya harusnya di umur 40 dia nggak ada kendala soal kesehatan, karena dia sudah dari awal menyadari bahwa ini saya sudah segemuk ini dan nggak bisa lebih gemuk daripada ini. Kemudian yang ketiga juga ada masalah, ada yang selamat juga dari bencana. Yang saya lihat ya, misalkan ketika umur 30-40 kemudian dia mencoba untuk melakukan kegiatan bersama. Biasanya 30-40 itu anak-anak harusnya sudah umur 5 tahun ya, misalnya udah cukup besar untuk tahu bahwa dia tinggal sama kakek neneknya, atau mungkin dititip dulu sama sepupunya atau sama pamannya atau bibinya, sehingga orang-orang yang saya kenal mampu selamat dari bencana nomor 3 ini adalah orang-orang yang akhirnya dia melakukan rekonstruksi ulang terhadap hubungannya. Katakanlah dia mulai ada sesi setiap minggu atau setiap
berapa waktu dia makan malam bersama pasangan, atau mungkin ada sesi liburan meskipun sama anak, tapi mungkin liburan tetap, karena liburan kan pasti ada juga momen-momen berdua. Jadi itu yang saya lihat, hipotesis terhadap 3 bencana di umur 40. Alasannya kenapa ada 3 bencana di umur 40, termasuk bagaimana cara menangani bencana 3 bencana itu di umur 40. Dan semua ini basisnya itu saya amati dan proses renung kan. Jadi mungkin saya belum ketemu soal jurnal atau catatan untuk penelitian ilmiahnya, tapi yang saya amati itu seperti itu. Saya pikir disinilah konteksnya belaisme, yang mana semua orang bisa berkomentar, menambahkan, mengurangi, setuju dan tidak setuju. Baik, itu aja untuk belaisme kali ini. Agak panjang karena saya harus mulai untuk menggenerate atau membuat konten yang lama dan banyak, karena tantangannya ke depan adalah bagaimana seseorang itu dikenal sebagai apa, khususnya di dunia digital ini khususnya. Sehingga kita harus mulai untuk membangun konten yang lebih baik lah, baik secara kualitas atau secara kuantitas. Itu aja dulu dari saya, dan terima kasih sudah mendengarkan, dan sampai jumpa.